Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirah. Sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Urun silun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah pada belah abad yang lalu, ketika sampai bulan Ramadan, ketika Rasulullah naik ke mimbar yang pertama Rasulullah mengucapkan amin, anak mimbar yang kedua juga mengucapkan amin, dan anak ringan yang ketiga juga mengucapkan amin. Bawatnya para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, kamu dengar Rona ucapkan amin 3 kali, yang barokan hanatam kata-kata yang disebutkan. Apa yang terjadi gerangan pada orang yang berbahagianya? Ternyata Rasulullah menceritakan dengan singkat bahwasanya kamu sampaikan anak mimbar yang pertama, anak ringan mimbar yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin, terulah malaikat Jibril, nekenlah malaikat Jibril. Alangkah celaka bagi umat Muhammad yang handitim bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun sambung, ya Allah nepuju hamba-hamba alun, ya Allah nepuju hamba-hamba Allah yang modern lagian. Maka Rasulullah pun mengucapkan amin. Kan Rasulullah mengucapkan amin kepada orang yang celaka, tetapi Rasulullah mengucapkan amin, ya Allah bekna kamu daripada golongannya. Ketika anak ringan yang kedua, Rasulullah pun mengucapkan amin. Apa makna mengucapkan aminnya? Andai kata sira urang matana dua orang si, tetapi urangnya hana tamang surga, maka orang tersebut celaka nebun alai Jibril. Rasulullah pun sambung, ya Allah nepuju umat-umat lo yang model lagian. Maka Rasul pun mengucapkan amin. Kemudian mimbar yang ketiga, urang-urang yang teruk bulan Ramadan tetapi hana merumpak keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, berdoa oleh Rasulullah, ya Allah nepuju hamba-hamba rono yang model lagian. Maka Rasul pun mengucapkan amin yang kelih. Pakan menan, dikarenakan sesuatu yang paling mahal di dunianya adalah bukanlah harta dan jabatan, bukanlah gunung meh dan bukanlah gunung perak. Yang paling mahal di dunianya maupun di akhirat adalah hidayah Allah Ta'ala. Sira urang sanggup melakukan sesuatu, miata yu jauh belang tajak yu jauh le 20 jam kerja, geja olaud menasid 20 jam kerja. Adapun sira urang yang gemei motor dari Banda Aceh ke Medan, dari Medan ke Banda Aceh bolak-balik hana payah istirahat, sanggup. Akan tetapi munnya urang tersebut hana hidayah Allah, buat boh rakaat insya nya hai semayang, buat boh rakaat luhur nya hai semayang, apalagi subuh walaupun 2 buah rakaat. Menyahana merupakan hidayah Allah Ta'ala. Maka hidayah Allah Ta'ala adalah sesuatu yang paling mahal. Pakan menan, karena kodrat sira manusianya, andai kata hana merupakan hidayah Allah Ta'ala, maka udip tersebut hana bahagia dunia dan akhirat. Kodrat manusia seharusnya dalam ibadah, kodrat katanya hamba, bumi maupun ayah maupun kamu, maka dikarenakannya, karena hidayah Allah Ta'ala adalah paling mahal, maka hana harga sesuatu yang lain walaupun
setinggi apapun, sebanyak apapun. Ibarat ungkut. Kodrat nepegat Allah Ta'ala ungkut tersebut di dalam dalam ia. Andai kata coba-coba ungkut nyan udarat untuk mencari kesenangan yang lain, nyan ungkut nyan meninggal, mati. Cicim yang dipuat di udara, Nabi rezeki oleh Allah Ta'ala di udara. Seandainya cicim yang coba-coba ingin grow dalam air, mencari kehidupan dalam air, maka cicimnya juga akan mati. Menasib katanya manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia kata tanya melanggar peraturan Allah Ta'ala, maka udip tanya tidak akan pernah senang di dunia maupun di akhirat. Sabah sejarah, Ibrahim bin Adham adalah siro aulia Allah. Beliau juga siro raja pada dasarnya. Beliau nutik tahta kerajaan, ingin menuju kepada Allah Ta'ala, ingin fokus kepada ibadat. Ibrahim bin Adham bak siro dijak dengan kendaraan dengan kuda menyebasa katanya urayo. Nejak gedeh Sabah Nanggro. Dari Nanggro ganyan menuju ke Madinah ataupun Mekah, Nanggro Hijaz. Bak watenya melewati gurun pasir yang sangat jauh. Bak tengah-tengah gurun pasirnya ternyata nasira urang yang cedera. Hana jaro, hana gaki, bahkan mata buta. Tetapi bak-abah urangnya sabe-sabe mengucapkan alhamdulillah, segala puja bagi Allah Ta'ala. Apa yang terjadi ayah ataupun mi yang dimuliakan Allah? Ketika teruk Ibrahim bin Adham kepada hadapan siro hamba Allah tersebut, watene oleh Ibrahim bin Adham pergerangan siro urangnya yang hana nabi oleh Allah Ta'ala mata, hana nabi oleh Allah Ta'ala jaro, hana nabi oleh Allah Ta'ala kaki, mesuk-suk ngemprut menuju ke Madinah, sedangkan beliau dalam gurun pasir yang sangat luas dengan panas yang sangat membara. Nejak Ibrahim bin Adham kepada hamba tersebut, wahai hamba Allah, idrona hana jaro dan hana gaki, hana kekuatan menuju ke Mekah. Beronuh yakin bak uronyo akan menuju bak tempat ronuh tuju. Langsung orang yang tersebut, hamba Allah tersebut berkata kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, langsung berusaha waju. Gata hana kuat iman lagi iman lun. Walaupun gata sira aulia. Kenangkeun kepada Ibrahim bin Adham, gata hana kuat iman lagi iman lun. Lun na Allah Ta'ala sajan, igata hana yakin ke Tuhan. Man perkara ucapkan alhamdulillah sampai dalam titik detik. Lolo ucapkan alhamdulillahnya yang pertama Allah Ta'ala kalau gebi hati kepada lun untuk mengingat Allah Ta'ala. Kalau gebi lidah kepada lun untuk mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala, maka lu ucapkan alhamdulillah. Dan rezeki lu merunyo ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kibang ditanggung oleh Allah Ta'ala, setiap na urang lewat pasti na urang juk makanan gepuam lah abah lun, walaupun lun hana mata dan hana jaro dan hana gaki. Itulah sebuah contoh kekuatan yang gebi oleh Allah Ta'ala dalam berbuat taat. Sirah hamba Allah yang hana jaro, yang hana gaki, hana mata, dengan tubuh yang serba kekurangan, akan tetapi ibadah kepada Allah Ta'ala sangat luar biasa karena taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Maka jika katanya orangnya umi dan ayah, andai kata hana nabi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka baik ragu getanya hankan pernah beribadah kepada Allah, getanya hanakan pernah ingin berjamaah insya secara bersama-sama, ingin tarawih secara berjamaah, bahkan kadang-kadang minta sembahyang kita. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagianya, getanya kan Nabi di Allah Ta'ala umur panjang, sihat badan dan sihat pikiran, getanya kan berkumpul di masjid rumah Allahnya. Malam 17 Ramadan adalah malam nuzululnya Al-Quran, malam turunnya Al-Quran. Padahal ulama le berpendapat, nah yang dipegah oleh para ulama nuzulul Qurannya malam 8 Ramadan.
Nah, sebagian ulama berpendapat nuzul Qurannya malam 17 Ramadan. Nah, pendapat yang lain malam 18 Ramadan. Nah, pendapat yang lain 20 sah dan nah pendapat lain 20 ke Ramadan. Yang namun kesimpulan bagi tanya, nuzulul Al-Quran adalah malam bulan Ramadan. Kiban le nuzul Al-Qurannya yang dipegang oleh para ulama. Biasa tanya nak dengar ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Para ulama kali dijelaskan kiban proses turunnya Al-Quran, kiban proses tahapnya turunnya Al-Quran. Fonten Al-Quran ayah, fonten Al-Qurannya adalah di Lauh Mahfud. Dan tren Al-Quran di Lauh Mahfud tersebut sekaligus mandum. Dan hana sotujan pajan tren Al-Quran nyanyana di Lauh Mahfud. Tanggai padum malam punya hana sotujan. Cuma Allah Ta'ala yang tupu katanya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan Quranul Majid fil Lauhil Mahfud. Al-Quran yang mulia turun kepada Lauh Mahfud yang pertama. Setelah tahapan turun kepada Lauh Mahfud, Al-Qurannya nepetul oleh Allah Ta'ala ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Baitul Izzahnya ke nan masjid. Nasi yang nan masjid Baitul Izzah. Nyebut Baitul Izzahnya sebuah tempat langit dunia. Dan juga nepetul oleh Allah Ta'ala langit dunia tersebut sekaligus mandum. Kan sabar-sabar ayat tapi mandum juga betul. Nyan kenyan geken le tungku imum tabe tedang tarawih. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nepetul oleh Allah Ta'ala Al-Quran dari Lauh Mahfud kepada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Dan para ulama berpendapat watetren Al-Quran ke Baitul Izzah bak watenya memang malam Lailatul Qadar dan malamnya adalah malam 24 Ramadan. Sehingga ana pendapat 24 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Dan 24 Ramadan adalah nuzulul Quran yang turun daripada Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Kemudian Al-Qurannya turun daripada Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan turun Al-Quran kepada baginda Muhammad nyan baru secara berangsur-angsur. Funtun Iqra Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Bahwatanya Rasulullah bergetar hatinya karena mendengar lafaz Tuhan. Ketika orang yang turi Allah Ta'ala gedengar lafaz Allah, gedengar lafaz Tuhan, maka hati tersebut akan bergetar. Rasulullah mengucapkan ma'ana biqari'in, lun hanjil lu baca wahai Jibril. Sehingga gula-ulang lihaga gekun li Rasulullah ma'ana biqari'in, lun hanjil lu baca wahai Jibril. Bahkan karena karena merasakan dahsyatnya turun wahyu, merasakan dahsyatnya gedengar nama Allah Ta'ala yang beliau sedang beribadat di Gua Hira. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Turun yang kedua, turun yang pertama hana turun turun tiga. Turun yang kedua baru turun lam ya ayuhal mudasir ataupun muzammil. Ya ayuhal muzammil. Baru turun ya ayuhal muzammil. Yang namun pakan menan. Pakan oleh Allah Ta'ala nuputrun Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Pakan hang tiga je. Ambil ke tiga je. Nyatanya oleh tiga lewatnya. Nyatanya oleh sembahyang tarawih ini kabeh katibnya deh. Leunya hana tambah-tambah leh ladu menan dah. Tiga tak kai. Tapi pakan Allah Ta'ala nuputrun Al-Quran kepada Nabi Muhammad lega. Nya ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, tujuan ji karena Nabi Muhammadnya bersifat dengan sifat ummi. Kibang bersifat dengan ummi. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak bisa baca, cuma bisa menghafal. Sifat ummi bak Nabi Muhammad god.
merupakan karena supaya baik dituduh oleh orang kafir Nabi Muhammad pencipta Quran. Getanya hanya dah baca, hanya dah tulis ada tipenya. Bak tanya. Bak Nabi Muhammad ke? Tujuan ji baik dituduh oleh kafir Quraisy Nabi Muhammad yang cipta Quran, sehingga Nabi Muhammad tidak bisa hanya baca. Karena Nabi Muhammad ummi hanya membaca, maka Allah Taala neputun Al-Quran berangsur-angsur, tahap demi tahap, ayat demi ayat, supaya nyak mudah gahafal oleh baginda Rasulullah. Nyak mudah gahafal. Kemudian hikmah neputun Allah Taala Al-Quran dengan cara berangsur long, yaitu supaya le pertemuan Nabi Muhammad dengan Jibril. Nabi Muhammad dalam kehidupan menghadapi masyarakat Quraisy yang sangat luar biasa berakai. Kadang-kadang Nabi Muhammad perlu bimbingan seorang guru, dan guru Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Menumpak dengan Jibril, tapi ketika menumpak dengan Jibril, memberi arahan-arahan ataupun nasihat yang tujuannya untuk gesurhat Nabi pupu yang nama masalah dengan malaikat Jibril. Karena turun Al-Quran berangsur-angsur, maka Nabi Muhammad makin le menumpak dengan malaikat Jibril hana turun 3. Dan hikmah yang lain juga disebutkan oleh para ulama, supaya baik memberatkan umat. Menyetron Al-Quran 3 dari langit, madu maju ke betul mata Al-Quran, yang beratkan umat bak nak hadapi syariatnya. Syariat 3 wajib punya madu. Padahal orang Islam bawa tanya mata baca-bacut nemelu agama Islam. Tapi gimana cara sih? Dakwah oleh Rasulullah oleh tauhid. Tauhid, kata dang tauhid, bagaimana hubungan sosial katanya dengan masyarakat. Biasanya sebut dengan tasawuf. Baik berhati ke gak, baik berhati ke sesama saudara, begat kepada orang tua, sayang kepada anak niat. Yang ketiga, nak wajib oleh Allah Ta'ala fikih, sehingga kamu sebut tauhid, tasawuf, fikih. Fikihnya nak wajib oleh Allah Ta'ala juga berangsur-angsur. Wajib puasa pada tahun 2 Hijriah, lehnya baru wajib haji pada ke-5 Hijriah punya anak salah. Lehnya wajib zakat ke-5 Hijriah, lehnya lah baru wajib haji sekitar 7 Hijriah. Maka berangsur-angsur kerana baik memberatkan katanya umat. Baca-baca pun dia perkuat iman. Setelah kuat iman baru orang getim berbaik dengan sesama. Setelah berbaik dengan sesama baru orang getim tak anjurkan untuk beribadat. Sehingga syariat Islam orangnya akan sempurna, karena semayang, karena puasa, karena zakat, karena ibadat-ibadat yang lain. Menyenapkan oleh Allah Ta'ala Quran musiga, maka siga memberatkan umat. Maka kadangkala umat bawatannya tidak sanggup karena baru-baru meninggalkan jahiliyah. Kemudian dengan sebab kebetulan Al-Quran sejarah berangsur-angsur long, malaikat Jibril menjadi perantara, sehingga mulialah malaikat Jibril menjadi ilham dari Allah Ta'ala alamatnya Nabi Muhammad sehingga petuan Al-Quran jid sanggup Allah Ta'ala, tapi hana menan, tapi melalui malaikat Jibril. Tujuannya untuk memuliakan Jibril. Ketika Nabi Muhammad merupak dengan Jibril, ketika Jibril merupak dengan Nabi Muhammad, sehingga Jibrilnya merupak dengan hamba Allah yang paling mulia, sehingga tinggilah martabat malaikat Jibril. Nyankeh beberapa hikmah-hikmah yang bisa tanya petik dalam nuzulul Al-Quran. Nah pendapat ulama malam 17, nah pendapat ulama malam 18, nah pendapat ulama malam 20. Pendapat ulama malam 17 adalah Imam Al-Asqalani. Sedangkan pendapat ulama yang pegah malam 20 Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatwa Hadisiyah. Dan juga ada beberapa ulama lain yang diriwayatkan hadis-hadis nah yang pegah malam 7. Walhasil turun Al-Qurannya adalah bulan Ramadan.